Pemirsa, perlambatan ekonomi tidak disangkal juga turut memukul industri keuangan khususnya perbankan di Indonesia. Bagaimana nasib perbankan syariah dengan potensi nasabah yang begitu besar di Indonesia? Apakah industri perbankan syariah mampu mencatat pertumbuhan? Berikut wawancara Aisyah Miadinat dengan Direktur Utama BNI Syariah, Dino Indiano, yang kami rekam beberapa waktu lalu. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tentunya juga memiliki potensi yang besar pula di bidang industri keuangan berbasis syariah. Nah, lalu bagaimana dengan prospek industri perbankan syariah di dalam negeri? Telah bersama saya di studio Metro TV Bursa Efek Indonesia Bapak Dino Indiano, Direktur Utama BNI Syariah. Apa kabar Bapak Dino? Baik. Baik Pak, menurut pandangan Bapak, bagaimana prospek bisnis perbankan syariah di Indonesia untuk tahun ini dan tahun depan, khususnya apabila kita melihat perlambatan perekonomian yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Baik, memang betul perlambatan ekonomi ini berpengaruh terhadap perbankan secara keseluruhan, khususnya untuk perbankan syariah. Dengan adanya perlambatan ini, kita mengalami juga efeknya secara langsung adalah perburukan kualitas pembiayaan. Itu sebabnya di awal tahun 2015 beberapa bank memang melakukan, kita sebut konsolidasi untuk memperbaiki kinerja, terutama dari sisi kualitas. Sehingga efeknya kalau kita lihat pun, bicara pertumbuhan daripada perbankan syariah di Indonesia itu terlihat sangat signifikan melambatnya dibandingkan perbankan konvensional 2013 dan sebelumnya. Baik Pak, kemudian kita kan juga mengetahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan 5 paket kebijakan ya Pak. Nah, dari rangkaian paket-paket kebijakan tersebut, apakah ada kebijakan yang bisa mendorong gitu Pak kinerja dari perbankan syariah? 5 paket kebijakan ini pastinya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Terutama untuk perbankan syariah adalah di paket kebijakan kelima. Dalam hal adalah kemudahan atau flexibility penggunaan channel bank konvensional oleh perbankan syariah. Perbankan syariah yang saat ini kalau kita sebut hanya 5% pangsa pasarnya dari seluruh perbankan nasional, sebetulnya memerlukan berbagai macam keberpihakan. Salah satunya adalah pastinya kemudahan channel tadi. Channel bisa dalam bentuk cabang, channel bisa dalam bentuk IT, channel bisa dalam bentuk mungkin ATM dan sebagainya. Nah, dengan paket kebijakan kelima, di mana kita perbankan syariah dimudahkan mempergunakan channel daripada channel induk kita, itu akan mempermudah atau memperbesar jangkauan perbankan syariah ke seluruh masyarakat. Baik Pak, kemudian dengan perkembangan bisnis perbankan syariah yang seperti itu, apakah kemudian dari BNI Syariah berencana untuk menambah modalnya? Bicara modal, sebetulnya ini domain daripada induk kami sebagai pemilik 100% perbankan BNI Syariah. Jadi artinya kalau kita hitung dengan growth kurang lebih di angka growth 30% seperti tahun 2014 dan sebelumnya, penurunan CAR kita itu kurang lebih di angka 3%-an. Prognosis akhir tahun ini, CAR kita adalah di angka 15%. Jadi kalau kita punya rencana, katakanlah growth di tahun 2016 20%, kurang lebih penurunan CAR kita di angka 2%-an. Sehingga kita masih punya CAR di angka 13%. Dengan kata lain, sebetulnya 2016 kita masih cukup aman dari sisi pemenuhan kebutuhan modal kita. Untuk rencana penambahan modal tersebut, apakah IPO menjadi salah satu pertimbangan? IPO pastinya salah satu pertimbangan. Namun demikian, kembali seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa domainnya adalah di owners kami, BNI Induk. Artinya kalaupun BNI Induk itu masih
menginginkan kepemilikan 100%, pastinya penambahan modal itu akan dilakukan oleh BNI Indo kami sendiri. Tapi kalau memang kita ingin melakukan satu strategic investors, strategic, artinya diharapkan mungkin bisa dilakukan dengan salah satunya dengan IPO. Begitu. Kemudian Pak, di hingga triwulan 3 2015 ini, kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih Pak total pembiayaan yang sudah direalisasikan dan berapa Pak pertumbuhannya year on year? Mungkin kita mulai dari year on year laba kami. Laba kami pertumbuhannya year on year adalah 50% growth-nya. Jadi angka September kami laba naik 50% dibandingkan angka September tahun 2014. Itu angka yang cukup baik untuk performance keuangan kami. Dimana kalau kita berbicara year on year growth daripada aset, itu adalah di angka 21%. Nah, sehingga dari situ kita melihat bahwa performance keuangan BNI Syariah masih cukup stabil, di mana salah satu penyebabnya adalah kami masih tetap mempertahankan rasio non-performing financing kami itu masih di angka 2,5%, dibandingkan dengan mungkin non-performing industri perbankan syariah yang di angka mungkin sekarang ini di angka 4,6%. Baik Pak, kemudian kalau boleh dikasih tahu lagi, bagaimana sebetulnya strategi dari BNI Syariah untuk memperoleh dana pihak ketiga selama ini Pak? 2014 kami memperoleh pelimpahan dana haji. Dana haji itu adalah efek daripada kebijakan Departemen Agama untuk memutuskan bahwa dana haji di Indonesia harus dikelola oleh perbankan syariah. Nah, sehingga 2014 kami dialihkan dana haji dari BNI Induk ke BNI Syariah. Sehingga 2014 growth daripada dana pihak ketiga kita sangat signifikan. Nah, sementara kalau 2015 selain dari setoran haji yang rutin, kami lakukan adalah menggunakan 200 channel kami. Kemudian adakah strategi lain untuk meningkatkan DPK tersebut? Kami bekerja sama dengan Master, di mana dengan Master ini kami melaunch program kartu debit khusus untuk jemaah haji dan umroh. Oh begitu. Di mana kita tahu persis bahwa jemaah haji kita setiap tahun kurang lebih hampir 200.000 dan jemaah umroh kita setiap bulan itu kurang lebih 125.000. Nah, menurut kami dan Master itu merupakan potensi market yang sangat besar jika jemaah haji dan umroh menggunakan kartu debit, di mana jemaah haji dan umroh tidak perlu lagi membawa uang tunai, apakah real, apakah US dollars, tapi dia cukup memasukkan dananya dengan kartu debit tersebut. Terima kasih informasinya Pak. Dan demikianlah informasi